Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada Jumat keempat ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa lahajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mohon keikhlasannya mari kita baca Fatihah bersama-sama, ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina yang sampai saat ini terus dibombardir oleh Zionis Israel, ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan iman lahir dan batin, diberikan pertolongan oleh Allah sehingga segera mendapatkan kemenangan menjadi negara Palestina yang merdeka, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita umat Islam ini harus mendukung meskipun tidak bisa terlibat langsung ikut perang di sana, karena Palestina ini adalah termasuk negara yang istimewa setelah kota Makkah Madinah. Di sana ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masjid ini dibangun oleh Nabi Adam 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Dan di masjid inilah Rasulullah menapakkan kakinya pertama sebelum naik ke Sidratul Muntaha, melakukan satu perjalanan yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Ya, di masjid itulah Rasulullah SAW menjadi imam untuk semua para nabi. Ya, sebelum beliau melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Ya, di masjid inilah pertama kali kiblatnya umat Islam sebelum Allah memerintahkan menghadapkan kiblat ke Masjidil Haram. Selama 17 bulan lamanya umat Islam disuruh berkiblat, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena itu Bapak Ibu, di Kuba itu ada masjid namanya Al-Qiblatain. Saya haji pertama tahun 2001, itu masjidnya masih ada 2 mihrab. Jadi mihrabnya ada 2, yang satu menghadap ke Masjidil Haram, yang mihrab sebelah sana menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah itu tahun 2004 haji lagi, dan mesti kan ziarah ke Masjid Kuba, Masjid Qiblatain kan katanya. Setelah itu ternyata mihrabnya ditutup menjadi tembok biasa, dinding, hanya atasnya itu digambar mihrab. Mengapa? Setelah saya konfirmasi di sana, ternyata di sana ketika orang masuk masjid
kemudian sholat, ada yang masjid menghadap ke etan, ana sing madhep ngulon. Karena memang dua mihrab dikira semuanya berfungsi. Akhirnya banyak yang keliru, apalagi bukan orang asli penduduk sana. Disebut masjid kiblatain karena ada dua kiblat. Nah, ketika Rasulullah SAW ngimami sholat duhur baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wah, akhirnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, diperintahkan oleh Allah untuk mengarahkan pandangannya menghadap ke Masjidil Haram. Bisa kita bayangkan Rasulullah sholat di depan, jamaah sahabat di belakang, tiba-tiba disuruh berbalik arah menuju Masjidil Haram. Umpama imam yang kono langsung menghadap ke sini. Kalau hanya sekedar menghadap, berarti kan depan karo jamaah makmum. Coba jenengan bayangkan, kira-kira Rasulullah melampah apa mboten? Ya pastilah. Untuk menata saf barisan Rasulullah kembali ke depan, jamaah kemudian mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu dari sini ada pelajaran. Apakah sholat boleh berjalan atau bergerak? Nah ini, jadi sholat boleh berjalan, boleh bergerak kalau ada uzur atau ada kepentingan. Contoh, makanya ada namanya sholat khauf, sholat karena takut di saat apa itu? Perang, menghadapi musuh. Jadi sholat, kok ada musuh kono, kira-kira maju mundur, melaku, ya. Jadi kiblatnya itu menghadap ke arah musuh, sehingga sholatnya boleh berjalan-jalan. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Satu. Nah kalau nggak ada musuh karena takut, khauf itu kan memang konteksnya memang perang. Nah andai kata pas sholat dilala pas sujud dadak ana ular kobra, ditutupno sujud ning kono apa mboten? Nah dalam konteks ini panjenengan boleh mencari tempat aman walaupun harus berjalan dalam rangka menghindari gigitan ular kobra. Dilala dadak ulane ketutno, boleh munggah meja, salate ganti madhep meja. Nah ini pelajaran. Yang kedua, ketika kula jenengan berada di perjalanan atau menjadi musafir, gak tahu arah kiblat, akhirnya yakin bahwa kiblatnya madhab ke sini. Ternyata dadak ono penduduk atau ada teman kita yang mengingatkan pas kita di tengah sholat. Loh, lapa awakmu kadep ngidul? Kiblatnya ngadep rono. Pertanyaannya, apakah harus mengulang sholat atau langsung mengarahkan pandangan menuju ke kiblat sesuai dengan petunjuk? Langsung. Nggak harus mengulangi dari awal seperti yang dilakukan Rasulullah ini. Yang kedua, kalau ternyata wis mari salam dan kemudian pas wiritan dadak koncene teko, lho awakmu kadep ngidul. Nah, wajib mengulang napa mboten? Kalau kita selesai salam baru diingatkan kalau kita sedang salah kiblatnya, apa yang kita lakukan? Mulai sholat lagi awal atau enggak usah mengulang? Halo? Jenengan mengulang? Enggak usah. Saya coba yang enggak usah angkat tangan. Sing mengulang. Nggih, pinter kabeh berarti lho ngono. Jadi ya seperti kula jenengan ketika puasa, makan kan harus mengulang dari awal. Wong cane lali. Maka lanjutkan puasanya. Itu rezeki.
Cuma lali ngoten niku nggih mboten kena di bulan baleni ya. Wong itu kehendak Allah. Nah bingung ini kan juga tidak tahu. Ya, cuma kadang-kadang teman-teman waktu kemarin di Bromo itu nggak tahu arah kiblat, pakai apa? Kompas bisa. Mungkin sinyali ono, nek pas sinyali gak ada, ya repot juga. Sehingga sholat berdasarkan keyakinan. Nah itu, ya jadi dulu pernah ada sahabat yang sedang bepergian, kemudian mencari air nggak ada, akhirnya mereka memutuskan sholat dengan tayamum. Setelah melanjutkan perjalanan, dilalah waktu sholat belum habis, kemudian mendapatkan air. Nah, di dalam konsepnya memang betul sudah, kalau tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Tapi ketika kita sedang tayamum, kok ada air, diterusno tayamum apa? Halo? Otomatis batal. Wong wis ada air. Tapi ini ditemukan air setelah selesai sholat. Waktu sholat juga belum habis. Umpama jenengan jawab sekarang, baleni apa diterusno? Nah ini kasus yang berbeda. Terus artinya mboten usah baleni sholat berarti. Orang tua kali. Ya. Ternyata waktu itu para sahabat juga bingung. Karena yang satu berkeyakinan bahwa sudah ada air dan waktu sholat belum habis, akhirnya mengulang sholatnya. Sing satu, loh, ditemukan air kan setelah selesai sholat, maka dia diputuskan tidak mengulang sholatnya. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, sing bener pundi. Loh, Rasulullah ngomentarinya luar biasa. Yang Anda tidak mengulang sholat, Anda sesuai dengan sunnah. Artinya sesuai dengan petunjuk pelajaran yang saya sampaikan. Asobta sunnah. Sebab pelajarannya kan nek gak ono air dengan tayamum, dan itu sudah kamu lakukan, wes bener. Ya seperti itu. Nah yang satu, karena kamu mengulang sholatmu, laka ajroni, kamu dapat 2 pahala. Pahala karena tayamum, pahala berwudu kembali. Nah, jadi artinya dari sisi sini apapun kesimpulannya, kalau itu adalah ijtihad dan memang ijtihadnya berdasarkan ilmu, walaupun salah tetap dibenarkan menurut agama Islam. Sehingga kula jenengan andai kata terjadi berdasarkan keputusan antara NU Muhammadiyah, posone gak bareng, riyonone gak bareng, kan saya ngerti ya? Maka kesimpulannya sama-sama benar. Cuma karena tanggal 1 itu kan hakikatnya cuma 1, berarti hakikatnya kan ono sing salah. Ngerti maksud saya? Cuma sing salah dapat 1 pahala, sing bener oleh loro pahala, sehingga nanti surganya itu sing bener nggo dhuwur ning nisar titik. Tapi kan padha-padha mlebu swargane. Kira-kira ngoten lah, kira-kira kalau dibayangkan ngoten. Makanya surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Artinya kita sama-sama di surga. Makanya gak usah dipersoalkan kan gitu. Nah, yang penting kita sudah mengikuti ulama yang kita yakini pasti benar, nggak mungkin salah. Itu karena mereka pasti punya hujjah, punya dalil dan punya dasar dan pasti benar. Itulah enaknya orang punya ilmu itu, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Orang punya ilmu itu walaupun salah, ya, tetap mendapatkan penghargaan dari Allah dan Rasulnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kemarin saya ngaji di Al-Akbar. Ini saya ingin menyampaikan, ini karena memang ini saya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, yang diriwayatkan oleh seorang Abu Bakar, dari seorang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang kita lakukan balasannya ditunda, tidak langsung dibalas oleh Allah. Baru nanti setelah kiamat tiba dan kita akan dihisab, maka disitulah akan mendapatkan balasan. Kecuali 3 dosa. Illal baghya. Yang pertama adalah orang yang berbuat lacut, ai az-zulmu, orang berbuat zalim. Wa uququl walidain dan menyakiti hati orang tua. Au qati'atar rahimi dan memutus hubungan tali silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qablal mauti. Balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia sebelum dia mati. Bapak Ibu, az-zulmu ini arti bahasanya adalah gelap. Secara istilah seringkali dimaknai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sebagai lawan kata dari al-adlu. Al-adlu ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang hakim memutuskan perkara sing benar diputuskan benar, sing salah adalah salah, maka dia disebut hakim yang adil karena memutuskan sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau ada orang benar disalahno, sing salah dibenerno, itulah namanya zalim. Nah, saya kan sekarang ini masih langganan koran Surya, Pak. Korannya tipis, murah. Saya itu bilang pada nyonya, berita ini lo wis kalah ambek HP wisan, ini kedaluarsa. Ternyata kasihan orang yang jualan koran wis biasa langganan. Oh ngono tah maksudnya iki. Kalau mau diputus sing ngesakno. Tonggo dhewe soalé. Lek kuwabe terus gak langganan lah ya terus apa sing dikirim? Wong kerjane dodol koran. Iya gak apa-apa lek ngono. Nah, Bapak Ibu, jadi di Sidoarjo itu ada, menurut informasi di koran itu rumah orang tuanya yang sudah ditempati oleh saudaranya. Berarti ini kelihatan sudah dibagi. Saudaranya sudah menawarkan kepadanya, tapi dia nggak mampu untuk membelinya. Akhirnya dibeli tetangganya. Karena sakit hati, rumah warisan orang tua dibeli oleh orang lain, lu dadak setiap hari dilemparin apa? Kotoran. Kula nggih bayangno, berarti mendino ngising diwadahi dilempar di situ. Kok cek kobere ngoten lho. Yang kedua, kalau nggak ada kotoran dilempari air kencingnya. Dan sampai di video terus diviralkan, nah orangnya ya melayu ini terus ketok kan. Masya, berarti kan nggak sehari 2 kali, nggak sekali 2 kali, terus menerus kelihatannya. Nah, karena nggak terima dilaporkan polisi dan kemudian diadili. Singkat cerita karena terkena pasal mengganggu ketertiban orang lain atau ketentraman orang lain, sehingga dia diputuskan di penjara 3 bulan. Nah 3 bulan itu ya lama. Jenengan bayangkan misalnya dikunci anake nggon jero kamar, gak oleh metu, kamar mandi dalam, sedino kayak imangan ping 3. Tapi gak boleh murak-marik wong dikunci. Kira-kira sumpek napa tambah seneng, Pak? Wes gak lapo-lapo kok kono di Sternov TV barang. Ono asine, apalagi di penjara. Suasana jelas tidak enak. Ya. Nggak ono wong cita-cita mlebu penjara wes timbangan nyambut gawe angel mangan ping 3 gratis kan gak ono. Kok penjara. Lu ternyata setelah keluar dari penjara gak kapok Bapak Ibu. Akhirnya diulang kembali terus ditangkap maneh. Kemarin itu polisi, kemudian jaksa,
terus Satpol PP musyawarah, ketemu. Iki sing enak dihukum apa ini? Supaya menimbulkan efek jera. Lah, akhirnya saya kemudian ingat hadis ini. Oh, berarti apa yang dia lakukan langsung merasakan akibatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Probolinggo itu ada TikTok yang memang dia istri polisi yang suka memviralkan begitu kemana-mana. Dilala. Pas di toko ada anak magang, mungkin dirasa cara melayani kurang sopan atau gimana. Dipisui, diseneni, dianu. Ngono dengan bangganya diviralkan. Lah akhirnya mendapatkan tanggapan dari netizen, orang-orang yang melihat itu ya bahasanya menyayangkan. Tiba-tiba sampai diusut istri seorang polisi yang jabat di Probolinggo. Akhirnya apa? Akibat dari perbuatan itu kemudian suaminya dipindah dan dicopot dari jabatannya, yang semestinya dapat tunjangan, dapat mobil dinas, akhirnya ngaplo. Loh coba, ini berarti secara langsung Allah memberikan balasan cepat atau lambat di dunia akibat kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya ini. Makanya saya kemudian teringat Rasulullah di dalam satu hadis menyatakan begini, Pak. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Man, orang, layak manu jaruhu, di mana tetangganya tidak merasa aman bahwa ikohu karena sikap dan perilakunya. Nah ini, jadi saya sudah membayangkan, misalnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh tiap bulan misalnya, ya, tapi menyebabkan tetangga tidak nyaman karena perilakunya, maka bahasa gampangnya corong kulon jenengan, percuma kamu ibadahmu tekun tapi kemudian menyebabkan tidak nyaman tetangganya. Jadi dianggap batal semua. Karena itu ibadah hablum minallah tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan hablum minannas. Itu. Makanya di dalam hadis rasul Rasulullah juga menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak banyak apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi umat Islam lainnya. Karena itu kulon jenengan yang tidak bisa berjuang langsung di Palestina minimal menyumbang doa karena mereka adalah bagian dari diri kita, kata Nabi. Kalau ada tubuh kita sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakitnya. Ya neng ati ki nek ono Israel kena bom ngono yo seneng neng ati, Pak. Tapi kan yo gak iso apa-apa namung ndonga tok. Nek rumah sakit di Gaza dibom. Waduh neng ati yo rasane masyaallah. Iya. Jadi begitulah Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Yang kedua, wa uququl walidain, yaitu menyakiti hati orang tua. Nah, di dalam satu hadis ini Rasulullah pernah menyatakan begini. Ada bayi yang bisa ngomong. Pertama adalah bayi Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua bayi di masa Juret, dan yang ketiga bayinya orang lain. Tapi di dalam hadis tidak disebutkan secara konkret kisahnya. Tapi kalau Juret ini jelas. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Kanjeng Nabi nanti dawuh gini. Kana Jurej yata'abbatu fi sawma'atin faja'at ummuhu faqalat. Suatu ketika Jurej ini sedang beribadah di tempat ibadahnya. Memang terkenal rajin, alim, soleh, istiqomah. Jadi orang anak muda yang rajin ibadah. Suatu ketika ibunya datang, faqalat, ya Jurej, ana ummuka kallimni. Jurej,
aku ibumu le. Aku datang karena memang ada keperluan. Jawaban panggilanku ini. Fasadafathu yusolli. Waktu itu dia sudah dalam keadaan sholat. Faqala Allahumma ummi wa sholati. Pas posisi sholat dipanggil ibunya. Dalam kondisi seperti ini misalnya kula jenengan ngalami, ibuke teko pas kita sedang sholat. Ngundi kok sepiye? Le, kula jenengan semaur napa diterusno sholate, Pak? Semaur, berarti sholate batal. Bahasanya dikerjakan, nggih. Oke. Allahumma ummi wa sholati. Juret ini bingung. Ya Allah, saya harus membatalkan sholatku, kemudian memenuhi panggilan ibuku, atau saya lanjutkan sholatku. Tapi resikonya mengabaikan panggilan ibuku. Fakhtaro sholatahu. Dia lebih memilih melanjutkan sholatnya. Faraja'at thumma adat fi tsaniyah faqalat ya Juret ana ummuka fakallimni. Akhirnya ibu nunggu beberapa saat. Balik maneh ternyata sholatnya durung mari, Pak. Nah ini berarti sedawa iki sholatnya. Maca Yasin paling. Akhirnya dipanggil, Juret, aku ibumu le. Semaur tak celuk. Kira-kira ngoten mungkin. Ternyata Juret iki tenggene atine ngomong qala Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, dos pundi niki? Ibuku nimbali malih. Kula lanjutkan apa memenuhi panggilan ibuku. Fakhtaro sholatahu. Yang kedua ini dia masih memilih melanjutkan sholatnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata hatinya sakit. Atine loro mergo gak direken iki. Sampai ibu iki ndonga ngeten, faqalat Allahumma inna hadza Juraj wa huwa ibni wa inni kallamtuhu fa aba ayyukallimani. Ya Allah, Jurat ini anak kula. Saya datang memanggil berkali-kali tapi mboten direken Gusti. Allahumma fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, pun nek ngoten. Krana kula mboten direken, pada saatnya nanti kasih dia cobaan dalam hidupnya melalui seorang pelacur. Nah, walau da'at alaihi ayyuftana la futina. Jadi ndongone supaya Juret ini mendapatkan cobaan dan ujian dalam hidup sebelum datang kematiannya melalui seorang pelacur. Ternyata betul-betul terjadi, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi dalam kisah selanjutnya diterangkan Juret ini memang ahli ibadah, arek yo soleh, ganteng. Ada seorang wanita pelacur tergoda jatuh cinta kepada Juret. Dia ingin memperdaya, merayunya, tapi selalu ditolak. Krono atine loro. Akhirnya dia membuat rekayasa. Datang kepada seorang penggembala, dirayu, gelem, diajak melakukan hubungan suami istri, zino. Nah, gembala apa? Napa saya ngomong? Penggembala ditawani ngono ya rezeki nomplok kok gratis. Sampai akhirnya hamil. Begitu melahirkan masyarakat heboh, duwe anak gak no bapake. Wah, akhirnya ditakoni sapa sing berbuat ini. Yang berbuat ini adalah seorang pemuda yang alim, yang soleh, yang kalian lulukan, sing biasa ceramah di raudhah misalnya. Tapi sanes kula kan sing ceramah akeh. Yang kalian andal panutan siapa? Jurej. Kaget. Karena dia sudah mengatakan dan bukti anaknya lahir. Juret
bersumpah atas nama Allah, demi Allah bukan saya yang melakukan. Tapi gak ngandel masyarakat, kalah dengan pengakuan dan bayi yang lahir ini. Ya, akhirnya masyarakat itu spontan dalam kisahnya berbondong-bondong datang kepada Juret, umahnya dirobohkan, tempat musolanya dimbyukno, Pak. Ya, kecewa. Nah, karena kabeh wis gak ngandel kalau Juret ini karena ya wis posisi gak ada yang percaya, tapi dia tidak putus asa. Malam itu langsung ambil air wudhu, tahajud, ndongotan Gusti Allah, ya Allah, ya tolonglah tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah dan salah bukan saya melakukan. Singkat cerita akhirnya dapat petunjuk supaya dikumpulkan masyarakat termasuk ibu dan bayinya ini. Juret akhirnya langsung tolong saksikan semuanya. Apakah memang benar saya melakukan? Saya tidak punya bukti apapun kecuali bayi ini, katanya. Bayi ini ditakoni, sopo sing menghamil ibumu sampai lahir awakmu? Dada anak ini ngomong, seorang penggembala di sebelah sana. Nah, akhirnya penggembala ini datangkan ngaku memang betul dia telah berbuat zina sampai hamil itu adalah saya. Nah, saat itulah semua masyarakat minta maaf. Nah, barang berbondong-bondong arepe ngunggah nomane, wis gak usah minta maaf, omahku wis kadung ambyuk. Musolane ambyuk. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi seorang orang tua, apapun yang terjadi jangan pernah mendoakan anak jelek, ya. Karena doa orang tua adalah doa yang sangat mujarab dan sangat dikabulkan Allah, yang pertama. Yang kedua, ini kasus, ya. Kalau kita sedang sholat, apa yang harus kita lakukan manakala salah satu dari kedua orang tua kita ini memanggilnya? Jawabannya itu seperti, nah, membatalkan tadi, ya, mengeraskan. Nah, ternyata ulama membagi dua. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Berdasarkan satu hadis dari seorang sahabat namanya Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, inni la'aqumu fis sholati uridu an atwala fiha. Saya ini pernah, katanya Rasulullah, sedang sholat dan saya kepingin membaca surat yang agak panjang untuk memperlama sholat saya. Fa asma'u buka as-sobi. Tiba-tiba aku mendengar anak kecil menangis. Fa atajawwazu fi sholati karohiyatan an asyuku ala ummihi. Saat itulah kemudian aku tidak jadi memperlama sholatku, tidak jadi membaca surat yang panjang. Surat pendek, rukuk sujud pun membaca bacaannya juga disingkat, yang biasanya 3 kali menjadi 1, yang biasanya subhana rabbil azim wa bihamdi cukup subhanallah, ngoten tok Pak, kan cepet akhirnya subhanallah kan ngoten tok. Ya. Jadi akhirnya Rasulullah cepat, kenapa? Karena aku khawatir ibunya menjadi gelisah gara-gara anaknya nangis saat sholat. Nah, jadi dari sini kemudian kalau sedang sholat, yang itu sholatnya wajib, harus tetap sholat. Satu, bisa mengeraskan bacaan, atau alternatif kedua mempercepat sholatnya. Sama aja takon nang khusyuk ya apa? Ya wis iku sing penting sholat. Ternyata sholat itu nggak harus khusyuk-khusyuk nemen, Pak. Nek pas ngimami loh, harus lihat situasi dan kondisi. Satu, nek jama'in nom-nom ya aja lama-lama. Kemudian yang kedua, mungkin itu orang perkantoran setelah itu dilanjutkan dengan, nah, apalagi kalau Jumat panjang, wow, jadi rasa-rasan kalau di Winsa, Pak. Sehingga langsung atas nama pimpinan sing khutbah Jumat di Winsa kalau ingin dipakai lagi maksimal 10 menit. Suratnya juga jangan panjang-panjang. Kalau ada surat sing rodok panjang, wis dititeni engko gak diki maneh.
Kudu inna a'thaina, yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi itu kalau sholat wajib tetap dilanjutkan sholatnya dengan mengeraskan bacanya atau mempercepat. Nah, cuma kalau sholatnya sunnah, lah ini Imam Nawawi mengatakan yang benar baginya adalah menjawabnya. Jadi menjawab panggilan ibu karena ia adalah dalam sholat sunat. Sementara melanjutkan sholat sunnah tidak diwajibkan. Berbakti kepada orang tua termasuk memenuhi panggilan itu hukumnya wajib. Nah ini sehingga sholat sunnah kalau kita membatalkan tidak dosa karena bisa diulang kembali. Tapi menjaga sakit hati orang tua iki angel tambanane kira-kira ngoten lah. Ya. Jadi artinya kalau sholat sunat itu wajib dibatalkan dalam rangka untuk memenuhi panggilan bapak atau ibu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya saya pernah cerita itu ya ketika membimbing umroh tahun 2000 berapa itu ada seorang anak pas ngajak ibunya dilalah waktu itu umroh programnya hanya 9 hari. 9 hari itu pun sudah habis perjalanannya, berangkat pulang 2 hari. Berarti praktis tinggal 7 hari, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Pas hari Jumat di Mekah. Anak ini kepingin sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah itu membayangkan belum tentu tahun depan atau tahun-tahun berikutnya duit-duit bisa umroh atau haji. Mumpung di sini kepingin merasakan Jumatan di Masjidil Haram. Lah ibu niku karena wis sepuh. Terus kemudian waktu itu kaya adem panas dipamiti mboten purun. Kalau diajak ke masjid karena kondisi kurang sehat. Lah kalau ditinggal ambek sopo nguk kamar dhewe gak wani. Kan yo takut Pak Ijen nguk kamar di. Dilalah dadak pas ibu nang jeding dikunci tekan jaba. Subhanallah. Kula waktu ini mboten ngertos, taunya begini. Ketika naik ke ruang makan mau ngambil air, kok ana wong mulet-mulet masyaallah. Bengok-bengok sakit loh. Enten napa jenengan? Masyaallah dos pundi niku weteng kula sat kram. Dadi weteng koyo di kram niku kaku. Gak iso dadi buat miring lara, mlaku lara. Koyo dicengkrem ngoten. Akhirnya saya ambilkan air panas diseko terus pun diceritani niku wau. Masyaallah saat kula niki wau mbojok ibu kula tinggal mboten purun, kula jak ten masjid nggih awake mboten neco. Akhirnya kula kunci tekan jaba. Begitu keluar maktab langsung mboten saged melampah wetenge kram. Lah dadak mulai masyaallah. Sampai niki kan karepe kepengin oleh swarga ganjaran akeh kan ngono. Pengen nang masjid itu kan ganjarannya kathah. Nek wis ganjarannya kathah untuk menambah amal soleh dalam rangka untuk masuk surga kan ngono hitungane akal. Karena di dalam hadis barang siapa yang sholat jamaah di Masjidil Haram akan dilipat gandakan pahalanya berapa? 100.000 loh. Coba. Tapi dia lupa bahwa kunci surga ada di dalam kamar. Kuncine nggo njero ya apa? Isa mlebu ta sampean aku no. Lali sampean al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sampeyan musafir umpama gak Jumatan, gak wajib, gak dosa, tapi bisa diganti dengan sholat zuhur. Umpamanya musafir. Tapi ibu sampeyan gimana? Oh ngoten sak nggih. Wis saiki njaluk sepuro, wis gak usah nang masjid. Jamaah zuhur aja ibu sampeyan. Wah, akhirnya temenan mboten sida nang masjid. Kemudian begitu habis Jumatan, kula ten kene ruang makan malih niku untuk makan siang. Dadak tiyambake niku langsung mau mangan lho. Jare wetenge lara. Masyaallah saat begitu saya ke kamar njaluk sepuro ibu, terus ibu kula nggih akhire nggih ridho, kula jak salat zuhur, dadak saiki luwe waras Ustaz ngono. Masya Allah, langsung kontan apa yang kamu hormati. Jadi betul-betul dirasakan
balasannya oleh Allah. Ya untungnya di tanah suci ya. Tapi kadang-kadang di Indonesia kok gak ngoten ya. Ya itu memang tanah Indonesia adalah tanah sengketa ya. Bukan tanah suci, Pak. Kurang berapa menit nih, Pak? Wah, masih kurang 5. Ya wes, oke. Ada pertanyaan, Pak? Nah, nggih, Pak, monggo, Pak, jangan tangan, Pak. Nggih. Pertanyaan apa, Pak? Harus. Ya, pertama tentang cinta. Saya membaca satu riwayat ketika seseorang berdoa kepada Allah begini. Ya Allah, karena cintamu padaku, maka berilah saya begini dan begitu. Terus kemudian ada orang yang mengatakan, gimana doamu tadi? Karena cintamu padaku. Kok bisa? Bukan karena cintaku padamu. Kenapa kamu bicara seperti itu berdoanya? Karena cintamu padaku. Iya, andai kata bukan karena cinta Allah padaku dan pada kita, tidak mungkin aku bisa bangun malam seperti ini. Aku bisa melakukan ini adalah itu bukti bahwa Allah mencintai aku. Andai kata Allah tidak cinta padaku, maka aku tidak akan bisa sholat malam seperti ini. Nah, makanya ada hadis yang sering saya sampaikan. Kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah itu menghendapi seseorang menjadi baik, maka Allah akan menuntunnya untuk selalu melakukan kebaikan itu. Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah. Bagaimana caranya Allah menuntun seseorang itu agar senantiasa dalam kebajikan? Liyuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mauti. Allah akan selalu memberikan taufik sehingga orang itu selalu berada dalam kebaikan sebelum mati menjemputnya. Kemarin sudah kita terangkan taufik adalah antara keinginan dan kenyataan adalah sama. Kulon jenengan kepingin setiap hari jamaah di masjid ini dan bisa mendengarkan, maka kemudian betul-betul terjadi ini adalah atas kehendak dan taufik Allah. Seringkali kulon jenengan ingin deres Quran meleset, itu berarti keinginan tidak sampai. Itu barangkali kalau kemarin merupakan bentuk siksaan atau azab yang diberikan kepada kita. Karena itu kita bisa melakukan ini adalah karena Allah cinta kepada kita dan mudah-mudahan akan dijadikan menjadi orang yang baik. Kan ngoten. Nah, pertanyaannya, Allah ada di mana? Memang di dalam Al-Qur'an ada Allah disebutkan tsummastawa 'alal arsy. Ada arsy. Arsy itu dilambangkan di atas, kan ngoten. Secara logika kalau Allah di atas, apakah di bawah enggak ada Allah, kan ngoten. Dan itu kan sebuah simbol bahwa Allah Maha Mulia, Maha Tinggi. Sehingga kalau kita berdoa adabnya begini, itu bukan berarti Allah ada di bawah. Itu simbol bahwa Allah Maha Tinggi atas segala makhluknya, sehingga dilambangkan di atas. Tapi kalau ada hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada.
berada di mana Allah ada di mana-mana. Nah, sehingga ketika kita duduk ya bersama Allah, antakuna ma'allah, selalu bersama Allah. Sehingga ada sebuah keterangan ketika seorang anak disuruh menyembelih hewan atau burung, kemudian sayembaranya, maka akan mendapatkan hadiah menjadi menantunya. Ternyata ada seorang santri yang mau menyembelih dimanapun dia merasa dilihat oleh Allah. Sementara yang lain delik langsung disembelih ngoten mawon. Kenapa enggak kamu sembelih? Iya, memang aku sudah kesana kemari. Ternyata dalam situasi seperti ini ada yang selalu mengawasiku sehingga aku tidak sendiri. Siapa itu? Allah. Wah, akhirnya iki sing dipek mantu malahan, Pak. Karena di sini di dalamnya hatinya selalu ada Allah. Lah itulah. Nah, sementara ngoten, Mbah. Ya ini sudah isa nggih. Oke. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.